Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Ya, semoga saja sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini Kang Asep akan kembali bercerita yang tentunya masih dalam kisah nyata, yang berjudul Hantu Penunggu Sumur Tua. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, dan inilah selengkapnya. Dalam menjalani hidup di zaman seperti saat ini tentulah terasa sangat sulit. Bahan pokok makanan semakin hari semakin melonjak harganya. Demikian pula dengan harga BBM. Ditambah lagi lapangan kerja semakin sulit. Namun apa mau dikata, semua harus dijalani sesulit apapun itu. Tidaklah mungkin kita harus menyerah dengan keadaan, karena kita punya tanggung jawab yang harus dipenuhi. Akibat dari semua itu, terkadang ada yang jadi korban demi memperjuangkan hidup, walau resiko dalam memperjuangkan hidup tak sebanding dengan yang kita dapatkan. Siang itu cuaca hari sangat cerah. Rijal pulang dari sekolah, langsung salin pakaian, lalu ia makan siang terlebih dahulu dan setelahnya ia baru membantu ibunya membuat keripik ubi. Ibunya Rijal memang selain sebagai ibu rumah tangga, ia pun membuat keripik ubi dan dijual ke warung-warung. Lumayanlah hasilnya dapat membantu kebutuhan keluarga. Ayahnya Rijal bekerja serabutan, tak menentu. Yang penting bekerja yang tentunya halal. Saat itu Rijal baru kelas 4 SD. Rijal tak pernah mengeluh karena membantu ibunya, sehingga waktu bermain dengan teman-temannya hanya sedikit. Walau masih kecil, ia sangat mengerti dengan keadaan. Walau tidak banyak yang bisa ia lakukan untuk membantu kedua orang tuanya, minimal Rijal bisa menjaga adiknya yang masih berumur 3 tahun. Di saat ibunya tengah bekerja membuat keripik ubi, karena ada hal yang memang belum bisa ia lakukan, seperti ketika menggoreng keripik tentunya sangat membahayakan untuk ia lakukan. Dan ibunya pun tak memberikan pekerjaan itu kepada Rijal. "Mak, nanti kalau sudah selesai goreng keripiknya, boleh Rijal pergi main ke rumah teman?" Di sela membantu ibunya, Rijal berkata meminta izin untuk bermain. "Boleh, tapi jangan lama-lama ya, karena mama harus masak buat makan malam kita," jawab ibunya Rijal memberi izin asal jangan terlalu lama mainnya. "Iya mak," jawab Rijal singkat. Terlihat dari raut wajahnya senang karena diberi izin bermain. Tak lama berselang pekerjaannya pun selesai. Rijal pun berpamitan pergi bermain. Waktu menunjukkan jam 5 sore. Ibunya Rijal hendak memasak buat makan malam. Namun ibunya Rijal agak sedikit kesulitan karena anak keduanya tidak ada yang jaga. Sebenarnya tidaklah harus selalu jaga, namun kebetulan 2 hari terakhir anaknya paling kecil tengah demam, sehingga sedikit rewel, tidak seperti biasanya, dan tidak mau ditinggal sendiri. Rizal pun yang pergi bermain dari jam 4 sore tadi belum pulang juga. Kemana Rizal ya? Kok belum pulang juga? Demikian ibunya berpikir. Imai mulai merasa risau karena biasanya Rizal jika bermain tidaklah pernah lewat dari jam 5. Dan saat ini sudah hampir jam setengah 6 sore, Rizal belum pulang juga. Assalamualaikum. Menjelang maghrib, Andi pulang. Andi adalah ayahnya Rizal yang baru saja pulang kerja. Waalaikumsalam.
"Dah pulang, Pak," jawab istrinya Andi yang biasa dipanggil Kak Imai di tempatnya tinggal. Andi pun masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar, hendak bebersih diri, mandi, dan sholat maghrib. Namun, Imai memanggilnya dan berkata, "Ya, Rija belum pulang dari main, carilah dulu ya," ujar Imai ke Andi dengan suara terdengar sangat khawatir. "Loh, memangnya tadi dia pergi kemana? Kan biasanya gak pernah seperti itu," jawab Andi seraya kembali keluar dari kamar dan menjumpai istrinya di ruang keluarga. Waktu sepulang sekolah, ia makan dan bantuin mak buat keripik. Setelah itu, selesai buat keripik, dia pamitan pergi main. "Sudah mak bilang, jangan lama-lama," demikian tutur Imai ke suaminya. Mendengar cerita Imai, tentunya Andi terkejut. Karena Andi tahu bahwa Rija tidak pernah seperti ini. Apalagi saat ini sudah azan maghrib, Rija belum pulang juga. Andi memutuskan akan mencari Rijal, tapi menunggu selesai azan maghrib di masjid, yang saat itu azan maghrib tengah berkumandang dari masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Begitu terdengar azan selesai, Andi pun berpamitan ke Imai untuk keluar mencari Rijal. Andi beranjak berjalan dan membuka pintu depan yang tertutup. Namun, seketika Andi terkejut karena begitu ia membuka pintu hendak keluar, terlihat Rija telah berdiri tegak di depan pintu itu dengan sikap wajah tertunduk. "Astagfirullah, Rijal, kamu dari mana jam segini baru pulang, ha?" ucap Andi ke Rijal dengan suara keras karena terkejut sekaligus kesal karena tak biasa Rijal seperti itu. Namun Rijal sedikit pun tidak menjawab, bahkan mengangkat wajah pun tidak. Lalu Rijal langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamarnya, seakan ia tak melihat dan mendengar ayahnya berdiri di depan pintu dan bertanya kepadanya. Bahkan ia ngeloyor begitu saja masuk lewat samping di mana ayahnya tengah berdiri. Melihat sikap Rijal yang seakan tak peduli tentunya membuat Andi semakin kesal. "Rijal, kesini kamu!" ucap Andi dengan suara keras. Namun Rijal tidak menyahutinya. Lalu Andi menyusul Rijal ke kamarnya. Setibanya di kamar, terlihat Rijal sudah tidur. Melihat Rijal terlelap tidur, sungguh hati Andi tak tega untuk membangunkan. Apalagi harus memarahinya. Perlahan Andi melangkah mendekati Rijal yang tengah tidur. Saat itu Andi melihat wajah Rijal yang terlihat pucat. Lalu Andi mengusap kepala Rijal dengan lembut. Andi mengernyitkan keningnya di saat ia menyentuh kepala Rijal. Ia terkejut merasakan tubuh anaknya itu begitu dingin, seperti baru saja habis main hujan. Kemudian Andi memegang baju yang dikenakan anaknya itu. Astagfirullah, baju Rijal kok basah kuyup begini? Demikian pikir Andi. Lalu ia segera berdiri dan kembali ke ruang keluarga menemui istrinya dan berkata, "Mak, baju Rijal kok basah kuyup ya? Dari mana dia? Cepat ganti bajunya, kasihan. Nanti dia sakit lagi," ucapnya ke Imai dengan khawatir. Lalu Andi masuk ke dalam kamarnya hendak mandi dan sholat maghrib. Imai pun segera masuk ke dalam kamar Rijal untuk mengganti baju Rijal yang basah. Tanpa banyak bicara, Imai menyalin baju anak laki-lakinya itu. Namun Imai merasa heran. Sedikit pun Rijal tidak bergerak, apalagi bangun ketika bajunya disalinkan. Saat itu Imai berpikir Rijal benar-benar ngantuk atau pura-pura tidur karena takut kena marah. Singkat cerita, setelah pakaiannya disalin, lalu Imai menyelimuti tubuh Rijal yang terasa begitu dingin dan meninggalkannya
Rijal sendiri di kamar. Singkat cerita, pagi itu selepas melaksanakan sholat subuh, Imai sudah ribut karena terkejut. Ia tidak melihat Rijal di kamarnya. "Ayah, bangun ya. Rijal tak ada di kamarnya ya," ucap Imai membangunkan suaminya yang masih tertidur di kamarnya. Begitu terjaga dan mendengar anak laki-lakinya sudah tidak ada di rumah, Andi terkejut dan langsung melangkah menuju kamar Rijal. Kemudian Andi bertanya ke istrinya, "Coba lihat pintu depan dan belakang. Dikunci gak, Mak?" tanya Andi ke Imai. "Semua pintu terkunci dari dalam ya," jawab Imai panik. "Duh, kemana ya Rijal?" gumam Andi merasa bingung dan khawatir. Singkat cerita, hari itu Andi tidak bekerja. Ia mencari Rijal. Ia mendatangi setiap rumah temannya Rijal. Bahkan ke semua tetangganya ia bertanya melihat Rijal apa tidak. Namun semua jawabannya sama, yaitu tidak melihat. Hingga hari pun berganti malam kembali. Andi benar-benar merasa bingung. Selepas melaksanakan sholat fardu maghrib, ia duduk di ruang tamu. Ia berpikir terus kemana gerangan Rijal. Imai terlihat terus menangis mengkhawatirkan Rijal, anak laki-lakinya itu. Tiba-tiba saja terdengar suara tangisan seorang dari depan rumah mereka. Seketika Andi dan Imai terkejut dan mereka sangat mengena dengan suara itu. Ya, itu suara tangis Rijal. Setelah yakin itu suara tangis anaknya, Andi langsung berdiri dan beranjak melangkah mendekati pintu depan dan membukanya. Benar saja, Rijal tengah berdiri mematung di depan pintu itu. "Rijal," ucap Andi dengan suara tercekat. "Ayo masuk. Ayo masuk," ucap Andi seraya menarik tangan Rijal. Setelah masuk ke dalam rumah, dengan tangannya masih memegang tangan Rijal, lalu ia berjongkok di hadapan Rijal dan berkata, "Kamu kemana saja, Nak? Bapak seharian mencari Rijal," tanya Andi ke Rijal dengan lembut. Namun Rijal tidak menjawab, ia terus menundukkan kepalanya. "Rijal, lihat ayah. Ayah bertanya, Nak," ujar Andi lagi sembari mengangkat wajahnya Rijal. Hingga akhirnya Rijal bertatap mata dengan ayahnya. Rijal menatap wajah Andi dengan tatapan kosong. Lalu ia pun berkata, "Ayah, Rijal diingin." Rijal berkata dengan sangat pelan. Mendengar ucapan Rijal, Andi baru menyadari jika saat itu baju dan tubuh Rijal memang terasa dingin, serta bajunya basah kuyup. "Astagfirullah, Nak. Ya udah, cepat salin bajunya." Andi sangat terkejut. Lalu ia menyuruh Imai menggantikan pakaian Rijal. Singkat cerita, malam itu Andi dan Imai merasa lega karena akhirnya Rijal kembali. Malam itu juga Andi memutuskan untuk mengajak Rijal tidur sekamar. Andi khawatir Rijal pergi lagi tanpa pamitan karena sudah 2 hari Rijal selalu pergi tanpa diketahuinya. Setelah menidurkan Rijal di kamar mereka, Andi mengunci semua pintu dan mencabut semua kunci dari pintu. Bahkan pintu kamarnya pun dikunci, serta anak kuncinya ia sembunyikan. Setelah yakin semua pintu terkunci, Andi pun memutuskan untuk tidur. Suasana malam itu terasa dingin karena hujan mengguyur bumi dengan derasnya. Karena cuaca dingin itulah Andi merasa ingin buang air kecil. Lalu dengan malas ia bangun dari tidurnya.
Dengan perlahan, ia keluar dari kamar karena toilet berada di luar kamar, yaitu di antara kamar Rija dan kamarnya. Ketika Andi hendak membuka pintu toilet, tanpa sengaja ekor matanya melirik ke ruang keluarga. Dan saat itu, Andi melihat Rizal tengah duduk dengan sikap memeluk lutut dan membenamkan wajahnya di kedua pahanya sembari menangis. Andi menghentikan langkahnya sejenak, lalu ia mendekati Rizal dan memeluknya. "Rizal, kenapa menangis malam-malam begini, nak? Ayo masuk ke dalam kamar, bobok lagi," ucap Andi ke anaknya dengan lembut. Andi menggendong Rizal dan dibawa masuk ke kamarnya. Setibanya di kamar, lalu membaringkan tubuh Rizal di kasur. Di saat itulah Andi menatap wajah anaknya itu terlihat pucat pasi. Andi merasa kasihan melihat anaknya yang kedinginan. Malam itu Andi akan menemani Rizal tidur, namun ia harus ke toilet terlebih dahulu untuk buang air kecil. Setelahnya baru kembali menemani Rizal tidur. Andi pun dengan perlahan meninggalkan Rizal hendak ke toilet. Namun baru saja ia hendak berdiri, terasa tangan kanannya dipegang Rizal seraya berkata, "Ayah, Rizal kedinginan ya." Seketika Andi memalingkan wajahnya dan menatap ke wajah Rizal. Astagfirullah. Andi terkejut melihat Rizal. Saat itu Andi melihat wajah Rizal sangat pucat kebiruan. Kedua matanya terbuka menatap Andi. Namun kedua matanya terlihat putih semua. Kamu kenapa, nak?" ucap Andi setengah berteriak karena terkejut melihat wajahnya serta mata Rizal. Tiba-tiba saja, Ayah, bangun. Ayah, kenapa?" Imai menggoyang-goyangkan badannya Andi. Seketika Andi terkesiap dan terbangun dari tidurnya. Astagfirullah. Dengan napas tersengal-sengal serta tubuh berkeringat bercucuran, Andi beristighfar. "Ayah mimpi, Mak. Mak, hidupkan lampunya, Mak," ucap Andi setelah sadar, menyuruh menghidupkan lampu ke Imai. Ceklek. Lampu kamar pun hidup. Begitu lampu kamar dihidupkan dan terang, Andi langsung menatap ke arah jam dinding yang ada di kamarnya. Astagfirullah, baru jam 3 subuh, gumamnya Andi. Lalu ia memandang ke arah di mana Rizal tadi malam ia tidurkan. Astagfirullah, Mak. Mana Rizal, Mak? Dengan suara setengah berteriak, Andi bertanya ke istrinya karena saat itu ia tidak melihat Rizal di kamar. Imai pun seketika memandang ke arah di mana Rizal semalam ditidurkan. Dan saat itu Rizal sudah hilang entah kemana, tidak ada di tempatnya semula. Andi dengan panik mengangkat kasur di mana tempat di bagian kepalanya. Ia lalu mengeluarkan semua kunci yang ternyata jumlah kuncinya masih lengkap. Di saat itu tubuh Andi mulai terasa bergetar. Bulu kuduknya meremang. Ia termenung merasa tidak yakin dengan apa yang terjadi. Mulai dari mimpinya, bahkan saat ini Rizal pun benar-benar hilang. Sementara semua pintu dalam keadaan terkunci. Bahkan semua kunci ia menyimpannya. Singkat cerita, subuh itu juga Andi mencari anaknya, mulai dari dalam rumah hingga keluar rumah. Andi pun melaporkan ke Pak RT setempat bahwa anaknya telah hilang. Dengan melaporkannya ke Pak RT, demikian Andi mendapat bantuan dalam mencari anaknya. Bahkan ketika selepas sholat subuh diumumkan oleh Pak RT di masjid. Namun hingga hari mulai beranjak siang, Rizal pun tak jua dapat ditemukan. Siang itu seperti biasa, hari-hari di sekitar rumah Andi selalu sepi karena rata-rata warga di tempat itu bekerja di luar.
Di rumah Andi, Imai terus menangis karena sangat mengkhawatirkan Rijal. Andi masih terus berkeliling mencari Rijal, namun tetap saja belum juga ditemukan. Tepat di depan rumahnya Andi, yang jaraknya kira-kira 40 meter, terdapat sebuah rumah yang bertuliskan dijual. Saat itu terlihat beberapa orang tengah membersihkan rumah tersebut. Sempat salah seorang dari mereka yang tengah membersihkan rumah serta perkarangannya bertanya kepada Pak RT yang saat itu memang tengah mengobrol dengan beberapa warga di jalan membicarakan perihal hilangnya Rijal anak Andi. "Maaf Pak, ada apa ya kok saya lihat dari pagi ramai warga berputar-putar di seputaran perumahan sini?" tanyanya dengan sopan. Sejenak Pak RT terdiam dan seketika ia memandang ke yang bertanya. Lalu Pak RT menjawab, "Ini Pak, anaknya Pak Andi hilang sejak tadi malam," jawab Pak RT sembari menunjuk ke arah rumahnya Andi. "Oh, Bapak beli rumah ini ya?" sambung Pak RT bertanya kepada beliau. "Enggak Pak, saya cuma tukang yang disuruh pemilik rumah yang baru untuk membersihkan serta renovasi rumah ini sedikit," jawab orang tersebut yang ternyata dia tukang suruhan pemilik baru rumah itu. "Izin Pak, saya permisi dulu mau kerja lagi," sambung Pak tukang pamit ke Pak RT untuk meneruskan pekerjaannya. "Oh ya Pak, silahkan," jawab Pak RT. Tak lama berselang, Pak tukang pergi. Terlihat Andi datang menghampiri Pak RT dengan raut wajah terlihat bingung dan sedih. "Pak, bagaimana ini Pak? Rija tak ketemu juga Pak. Apa saya melapor saja ke kantor polisi?" tanya Andi ke Pak RT karena Andi sudah kebingungan mencari Rijal. Belum sempat Pak RT menjawab, tiba-tiba saja, "Pak! Pak!" terlihat Pak tukang berteriak dengan keras serta terlihat raut wajahnya pucat dan panik. Mendengar Pak tukang berteriak, memanggilnya tentu saja membuat Pak RT dan warga yang saat itu tengah berkumpul di depan rumahnya Andi terkejut. Lalu Pak RT bertanya, "Iya Pak, ada apa Pak?" tanya Pak RT singkat dan dengan nada serius. "Pak, lihat ke sini Pak, di dalam sumur ada anak kecil sudah terapung Pak," ujar Pak tukang berteriak karena saat itu ia tengah berada di belakang rumah yang sedang ia bersihkan. Sontak Pak RT juga warga yang lain terkejut mendengar teriakan Pak tukang itu. Seketika semua yang ada di tempat itu berlarian menuju ke belakang rumah kosong yang tengah dibersihkan. Dengan jantung berdebar, semua warga mendekati sumur yang terbuat dari semen itu. Terlihat Andi berusaha lebih dahulu untuk melihat ke dalam sumur. "Astagfirullah!" Andi beristighfar dengan keras. Lalu terlihat Andi terkulai dan terjatuh di pinggir sumur. Andi pingsan tak sadarkan diri. Ya, tentu saja Andi langsung terkulai dan tak sadarkan diri karena anak yang ia lihat di dalam sumur tak bernyawa lagi. Tiada lain, itulah Rijal, anak kandungnya yang beberapa hari ini ia cari. Di dalam sumur tua di belakang rumah yang selama ini kosong dan tertulis dijual itulah tubuh Rijal telah mengambang dengan kondisi mulai membusuk. Hati orang tua mana yang kuat melihat anaknya ditemukan dalam kondisi seperti itu? Beberapa warga berusaha mengangkat tubuh Andi dan diantar ke rumahnya. Setibanya di rumah, Imai yang belum tahu apa yang terjadi tentulah terkejut dan bingung melihat warga mengantarkan suaminya pulang dalam kondisi tak sadarkan diri. "Pak, kenapa dengan suamiku Pak?" tanya Imai kepada warga yang saat itu mengantarkan Andi ke rumahnya. "Enggak apa-apa Bu,
Pak Andi pingsan, ibu yang tenang saja ya, jawab warga ke Imai. Sengaja ia belum mengabarkan bahwa anak mereka ditemukan telah meninggal di dalam sumur. Singkat cerita, tak lama berselang mobil anggota polisi datang ke TKP lengkap dengan ambulan dan tim evakuasi karena memang Pak RT sudah menghubungi pihak kepolisian. Lalu pengangkatan jenazah Rijal pun dilakukan. Dalam waktu singkat, di lokasi tersebut terlihat ramai. Warga yang dekat dan jauh pun berdatangan atas perintah Pak RT. Ibu-ibu yang dekat untuk datang ke rumah Andi untuk menemani Imai karena Pak RT khawatir dengan Imai ketika sudah tahu bahwa anaknya sudah diketemukan dalam keadaan sudah meninggal. Setelah beberapa ibu-ibu datang, lalu Pak RT datang ke rumah Andi. Terlihat Imai tengah duduk di samping kepala suaminya sambil menangis. Berat rasanya Pak RT untuk menyampaikan berita yang tentunya sangat menyakitkan itu. Tapi Pak RT harus memberitahukannya sebelum jenazah Rijal dibawa ke rumah sakit oleh pihak polisi. Bu, sebelumnya saya mohon maaf dan saya mohon ibu harus sabar dan tabah ya atas musibah ini. Sebenarnya Pak Andi pingsan ini karena Pak Andi sudah menemukan Rijal di sumur belakang rumah itu dan Rijal sudah meninggal. Demikian ucap Pak RT ke Imai dengan pelan. Mendengar berita dari Pak RT sudah bisa sahabat Kang Asep Hidayat semua bayangkan bagaimana perasaan Imai saat itu. Imai menjerit histeris. Saat itu nyaris tidak menangis tapi menjerit. Mungkin rasa sedih dan terkejut yang teramat sangat sehingga air matanya belum bisa keluar. Ia langsung berdiri dan berlari keluar menuju kerumunan petugas yang saat itu tengah mengevakuasi jenazah Rijal dari dalam sumur tua yang telah merenggut hidupnya Rijal. Sontak semua petugas terkejut dan seketika berusaha untuk mengamankan Imai. Dikhawatirkan Imai lepas kendali karena saat itu kondisi jenazah sudah sangat memprihatinkan. Di saat itulah Imai baru bisa menangis histeris dari yang sebelumnya hanya teriak-teriak layaknya orang kesurupan. Imai meronta ketika beberapa warga menahannya karena saat itu Imai hendak memeluk tubuh putranya itu. Ya Allah, kenapa kau ambil anakku? Kenapa enggak aku saja yang kau ambil ya Allah? Teriak histeris Imai sembari menangis meratapi. Sabar Mai, mungkin ini sudah takdirnya, kamu harus tabah. Ujar istri Pak RT yang saat itu berada di dekat Imai berusaha menenangkan Imai. Namun tak luput Bu RT pun meneteskan air matanya. Singkat cerita, jenazah Rijal berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Bahkan pihak polisi membawa beberapa orang untuk diperiksa sebagai saksi atas kejadian tersebut. Siapa tahu kejadian yang menimpa Rijal hingga mengakhiri hidupnya ada faktor tindak kejahatan. Setelah selesai proses otopsi, jenazah Rijal pun akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga dan segera dikebumikan karena kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk berlama-lama. Akhirnya dengan segala rasa duka, jenazah Rijal pun dikebumikan. Beberapa hari kemudian, hasil otopsi jenazah pun keluar dengan keterangan bahwa korban tidak mengalami tindak kekerasan. Singkat cerita, seminggu sudah berlalu, mertua Andi yang seorang ustadz merasa penasaran atas kematian cucunya itu. Bukan berarti ia tidak ikhlas. Mertua Andi mencoba melakukan sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah atas kematian cucunya.
Hingga beberapa malam ia terus melakukannya hingga di malam ketiga. Setelah melaksanakan sholat istikharah serta berdoa memohon petunjuk, ia pun tertidur. Dan di dalam tidurnya, ia bermimpi seakan ia tengah melihat cucunya, yaitu mendiang Rijal. Di suatu sore, Rijal terlihat tengah berjalan sepulang dari main. Jalan biasa Rijal pulang sudah pasti melintasi rumah kosong itu. Di saat itulah ada seorang nenek renta dengan menggunakan pakaian serba hitam berdiri di belakang rumah kosong tersebut. Tepatnya di pinggir sumur yang ditutup dengan papan. Sosok nenek tua itu melambaikan tangan memanggil Rijal. Rijal yang saat itu tengah berjalan seketika memalingkan mukanya ke arah suara yang memanggilnya. Sejenak ia hanya berdiri diam sembari menatap nenek renta itu. Lalu dengan perlahan Rijal berbelok dan melangkah mendekati si nenek. "Ada apa, Nek?" tanya Rijal dengan polos dan bertanya. Namun si nenek hanya tersenyum, lebih tepatnya menyeringai. Tentu saja melihat sikap serta wajah si nenek seketika membuat Rijal merasa takut dan hendak berlari meninggalkan tempat itu. Namun dengan sigap si nenek menarik tangan Rijal dan merangkulnya. Dengan cepat pula si nenek menggendong tubuh kecil Rijal dan membawa Rijal masuk ke dalam sumur tua itu. Seraya tertawa ngikik yang tentunya sangat menakutkan jika ada orang yang mendengar suara tawanya itu. Bapak mertua Andi atau bapaknya Imai seketika terbangun dari tidurnya. Dengan napas terengah-engah, keringat bercucuran dari tubuhnya. Astagfirullah. Berulang-ulang ia beristighfar. Tanpa ia sadari, air matanya mengalir dari kedua matanya.